Beredar kabar menyebutkan banyak warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara keluar dari agama Islam atau murtad memang sangat mengejutkan. Apalagi penyebabnya warga tersebut memilih warga untuk murtad berdasarkan dari keterangan MUI, Sumut salah satu faktor utamanya hanya karena pekerjaan dan uang semata. Lalu bagaimana sebenarnya hukum bagi orang Islam yang memutuskan untuk murtad? Ustadz Abdul Somad pernah menyebut hukuman bagi orang Muslim yang memutuskan untuk murtad. Simak ulasannya berikut ini. Lagi acara apa? Pindah agama. Emang pindah kos-kosan? Tidak ada pindah agama. Jelas dalam Islam. Apa namanya? Murtad. Wa may yartadda minkum an dinihi. Siapa yang meninggalkan agama ini? Apakah Allah rugi? Nikmat terbesar kita dalam hidup adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Siapa yang mengajarkan kita bersyahadat? Siapa yang mengajarkan kita tahu nama Allah? Siapa yang mengajarkan kepada kita bahwa kita akan mati dan akan hidup sekali lagi mempertanggungjawabkan segala amal? Yang mengajarkan kita adalah Dia, dan kita bangga, senang dengan kelahirannya. Malam ini kita berkumpul bersama menunjukkan kesenangan atas lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah yang kita sembah Maha kasih dan sayang. Siapa dia? Ar-Rahman. Ada orang yang dijamin masuk neraka, namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Yang ceramah Abdul Somad. Yang bawa acara Abdul Uzza dijamin masuk neraka. Bapak ibu semua tahu ayatnya. Terletak di juz amma. Mana ayatnya ya? Tabbat yada abi lahabiu. Loh, di situ kan Abu Lahab Pak Ustadz. Tadi kata Ustadz namanya Abdul. Kenapa di ayat itu Abu Lahab? Makanya kalau kenalan sama orang tanya namanya berapa. Namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Nama lain? Uwas. Namanya Abdul Uzza. Tapi dia orangnya ganteng. Kalau dia datang seperti api yang menyala-nyala, maka orang Arab memanggilnya Bapak Api Menyala, Abu Lahab. Makanya kalau ada di dekat Masjid Baitur Rahmah, orangnya ganteng gak pernah ke masjid dipanggil Abu. Bukan saya yang nyuruh. Abdul Uzza, Abu Lahab punya pembantu hamba sahaya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Pakai sa. Suwaibah. Hai Suwaibah, come here. Sini sebentar. Suwaibah pun datang. Ada apa Abu Lahab? Adik iparku sedang hamil mengandung tua, tak lama lagi akan melahirkan anak. Nama adikku Abdullah sudah meninggal dunia. Istrinya bernama Aminah. Istrinya bernama Aminah. Sedang hamil tua. Nanti anaknya lahir. Kalau anaknya lahir, tolong kasih tahu berita ke rumah. Karena waktu itu belum ada WhatsApp, Telegram, Instagram, miligram, kilogram. Hari berganti, musim berubah. Akhirnya Aminah melahirkan anak. Begitu anak lahir, maka pulanglah Suwaibah ke rumah tuannya. Wahai tuan Abu Lahab, ya, adik iparmu Aminah sudah melahirkan anak. Alhamdulillah. Anaknya laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Senang, bahagia, happy. Mulai malam ini, hari Senin 12 Rabiul Awal, maka engkau aku bebaskan dari perbudakan. Engkau tidak lagi jadi hamba sahaya. Engkau bebas karena aku senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Simak ulasannya berikut ini. Ustadz Abdul Somad alias Uwas dalam satu ceramahnya pernah menjawab pertanyaan mengenai hukum umat Islam murtad. Uwas memastikan murtad merupakan perbuatan yang sangat dibenci Tuhan. Bahkan katanya para ulama mengutuk perbuatan tersebut.
Dalam Islam ini ulama kalau menyebut murtad sudah na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan Allah di generasi cucu, cicit di hari kiamat. Jangan sampai murtad, luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Demikian kata UAS dikutip dari YouTube Buya Lover pada Senin 16 Mei 2022. UAS menyebutkan ada 3 perkara yang membuat darah seorang halal dan boleh dihukum pancung. Salah satunya yakni murtad atau berpaling dari Islam. Ada darah yang halal ditumpahkan di pancung kepalanya dalam hukum Islam. Pertama, pembunuh. Kedua, dilempar batu sampai mati. Ketiga, orang yang murtad dalam Islam dihukum pancung. Demikian katanya. Sementara itu, M. Hatta selaku Ketua Bidang Dakwah MUI Sumatera Utara sebelumnya menanggapi fenomena banyak warga Langkat memutuskan murtad. Dia menyebutkan ada 2 penyebab terkait terjadinya hal tersebut. Penyebab yang berasal dari faktor eksternal dan internal. Ada dua hal faktor eksternal dan internal, kata M. Hatta dilansir dari TV One. Dari aspek eksternal, kata M. Hatta, tampaknya ada kelompok yang memang secara masif mengajak warga Kabupaten Langkat untuk keluar dari agama Islam. Adapun modus kelompok tersebut, kata M. Hatta, adalah awalnya dengan menawarkan pekerjaan hingga uang. Eksternal ini adanya upaya-upaya sistemik yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu sehingga terjadilah guncang dalam diri seseorang. Misalkan tawaran pekerjaan bahkan tawaran keuangan. Demikian katanya. Sedangkan dari faktor internal yaitu didasari oleh bagaimana keimanan seseorang yang artinya kata Hatta iman orang tersebut lemah. Kalau dari internal ya karena kelemahan iman yang ada pada umat Islam sehingga mudah goyah. Demikian katanya. Hatta menyebutkan pihak memang belum mendapatkan data pasti beberapa jumlah warga Langkat yang murtad. Namun, banyaknya warga yang murtad itu sudah memprihatinkan. Belum kita himpun dari datanya sangat memprihatinkan. Demikian katanya. MUI Sumut mendapatkan kabar soal banyaknya warga Langkat yang keluar dari agama Islam. Pemkab Langkat tidak tahu menahu mengenai kabar tersebut. Saya nggak tahu, tidak ada koordinasi dari MUI. Saya juga terkejut baca beritanya. Demikian ujar PLT Bupati Langkat Saf Afandin kepada Detik Sumut pada Minggu 15 Mei 2022. Begitu mendapat informasi terkait kabar warganya murtad, pria yang akrab disapa Ondim itu langsung menghubungi Ketua Bidang Dakwah MUI Sumut M. Hatta untuk menggali informasi lebih jauh. Sayangnya, Om Dim tidak banyak informasi yang didapatinya dari M. Hatta. Beliau tidak menjelaskan berapa banyak yang di mana warga saya yang murtad. Demikian ungkapnya. Sebagai kepala daerah, Om Dim merasa perlu tahu informasi itu secara detail, sebab menjadikan Langkat religius adalah salah satu visi misi dirinya saat kampanye lalu. Kalau diberitahukan bisa kita lakukan langkah antisipasi. Demikian bilangnya. Apabila hanya satu orang yang murtad, jangan dibilang banyak. Masyarakat jadi khawatir yang diberikan satu orang itu murtad karena tertipu. Itu sudah ditangani polisi, tapi jangan dibilang banyak. Demikian tuturnya. Sebelumnya, Ketua Bidang Dakwah MUI Sumut M. Hatta mengungkapkan pihaknya mendapat kabar banyak warga Langkat yang keluar dari agama Islam dari masyarakat. Selain soal dari laporan masyarakat MUI mengatakan ada juga upaya-upaya untuk mengajak seseorang Muslim untuk murtad. Hatta mengatakan salah satu melalui jalur pernikahan. Kedua, modus seperti itu banyak terjadi. Secara masif terjadi. Kadang kawin secara Islam, setelah itu dipaksa masuk agama lain. Demikian tutur Hatta. Hatta mengatakan MUI Sumut pun ikut menelusuri fenomena yang terjadi di Langkat. Dia menyebut pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan MUI Langkat untuk membahas itu. Ya, melakukan pertemuan dengan MUI Langkat. Kita melakukan koordinasi untuk menanggulangi persoalan tersebut. Demikian sebut Hatta. Pelaksana tugas Bupati Langkat Syah Afandin menilai pernyataan Muslim MUI Sumut yang menyebut banyak warganya murtad sangat tendensius. Hatta mengatakan MUI Sumut pun ikut menelusuri fenomena yang terjadi di Langkat ini. Dia menyebut pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan MUI Langkat untuk membahas itu. Ia melakukan pertemuan dengan MUI Langkat. Kita melakukan koordinasi untuk menanggulangi persoalan tersebut. Demikian sebut Hatta.